Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham yang dimintai para sahabat kami untuk kita ulas ya. Dengan topik video kali ini itu membahas mengenai tema ini ya. ASI hancur ya, jadi tenang saja, jangan khawatir karena akan bagi ini triliunan. Ya, ini bagi apa sih Pak? Ya, topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya, dari marketbusiness.com bahwa grup Astra atau ASI siap ketok dividen triliunan mulai pekan depan. Ya, padahal kalau kita cek ya mengenai dari saham ASI ini tuh boncos ya, turun terus loh. Wah, panik ya pasti ya. Nah, lihat di sini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nih, ASI itu turun. Wah, turun. Ya, tapi di sini volume itu cukup tinggi. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu semuanya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kita akan bahas mengenai dari saham ASI. Ayo, siapa yang nyangkut? Angkat tangan, kumpul di sini. Ya, jadi Bapak Ibu semua nggak usah khawatir ya mengenai dari kasus ASI ini. Justru kalau Bapak Ibu itu strateginya itu invest atau swing, itu bisa dimanfaatkan momentum tersebut. Jadi investor kakap itu memanfaatkan momen tersebut ya mengenai dari saham ASI. Kira-kira bandar siapa sih Pak yang mengakumulasi dari saham ASI ketika saham ASI itu jatuh? Nah, ini ke Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, yang memanfaatkan yaitu adalah YP. YP ini yang saya pakai Bapak Ibu. Terus GR, MG juga memanfaatkan. BB Aset SK, SL, SCDR, CP, DH Gawe, serta CC ini yang mengakumulasi memanfaatkan momentum ketika saham ASI ini tuh boncos ya. Ini dimanfaatkan. Ya, siapa pelakunya Pak? Yang buang barang ya kemarin. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, ini bisa dilihat ya. Ternyata AK, BK, ZB, RX, KZ ya. Cuman yang paling banyak ini ya AK. Ya. Jadi AK itu kalau misalkan buang barang cukup gede ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya, yang jualan mengenai dari AK ini ada 13 investor ya. Jadi buang barang tuh. 400.000 loh. Loh, kenapa Pak kok mereka bisa jualan? Karena apa? Karena mereka sudah punya barang jauh-jauh hari, 3 bulan atau sebelumnya di harga rendah. Ini apakah wajar Pak? Wajar ya. Dan untuk penjualan dengan jumlah porsi yang terbesar ini itu dianggap bursa relate ya. Kenapa Pak? Karena ISG rontok, terus ada perang-perangan, jadi relate. Jadi enggak ini ya, nggak dimanipulasi penurunannya. Nah, kira-kira di bulan April ini bahwa saham ASI ini itu rontok Pak Firman. Saya nyangkut nih di paling atas. Banyak ya yang japri saya di nomor di bawah ini yang minta konsultasi mengenai dari saham ASI ini. Nggak usah khawatir Bapak Ibu semua, nggak usah khawatir ya. Lu apa Pak? Apa datanya itu apa? Ini Bapak Ibu. Ya, ini lihat. Oh ya, bahwa ASI itu terjadi penurunan sejak bulan Mei kemarin ya, tahun kemarin di harga 7.000 rontok, dan ini sebenarnya itu saham ASI ini dimanfaatkan ya, dimanfaatkan momentumnya. Karena apa? Ini adalah momentum ketika saham ASI ini diskon ya, diskon sekali ya di sini. Ya, jadi di bawah supportnya ini ASI ini memang menarik. Bagaimana Pak caranya? Ya, kita cek dulu dari data-data yang lain. Nah, di sisi lain mengenai dari saham ASI ini juga dimanfaatkan ya oleh asing ya. Nih, asing juga borong Bapak Ibu. Borongnya pas kapan? Sejak tanggal 19 Maret sampai tanggal 4 April. Asing ini dia distribusi ya 4 hari. Karena situasi dari The Fed melakukan mengumumkan kebijakan ya, dia rilah ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada berapa sekuritas Pak yang menyarankan untuk beli?
Ya, di sini ada 47 sekuritas yang menyarankan untuk buy ya, dan holdnya ada 20 yang menyarankan untuk jual, itu ada 4. Dan rata-rata posisinya bahwa ASI itu akan ke 6.968. Ini ya dari rata-rata para sales sekuritas ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu pemula nih khususnya, ini pasti kena psikologisnya. Bagaimana Pak Firman? Karena tiap sales sekuritas itu menyarankan beda-beda Bapak Ibu. Kadang sekuritas A menyarankan untuk beli ini, Pak kok beli ini nggak baik loh, belinya ini aja. Terus sekuritas B menyatakan kayak gini, Pak kok beli ini, belinya ini aja kayak gitu. Kalau itu bukan gorengan, apa namanya, saham itu busuk Pak, laporan keuangannya kayak gini, bla 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 bla. Kalian pasti 100% kena mental. Nah, saya juga alami dulu pas waktu saya belajar ya, 5 tahun ya, 5 tahun baru mengenal pasar modal, saya kena psikologisnya seperti itu. Tapi setelah saya apa namanya, studi lanjut dari S1 ke S2 sampai ke S3, jadi saya gali dulu. Ini bagaimana cara kerja pasar modal itu. Nah, ini orang-orang yang nggak tahu ya sistemnya pasar modal itu bekerja, itu bagaimana sistemnya ini bekerja. Ya, kalau Bapak Ibu semua sudah tahu sistem pasar modal itu bekerja, no problem. Karena di luar sana banyak para buzzer ya, banyak komentar yang membuat psikologis Bapak Ibu itu pinginnya itu cut loss ya, seperti itu. Apakah Pak Firman itu mengajarkan cut loss? Cut loss, tapi bukan apa namanya, bukan cut loss yang saham untuk investasi ya. Kalau untuk tujuannya trading, jadi akunnya itu masih kosong ya, akunnya itu belum melakukan pembelian. Jadi kita pastikan dulu masuk di salah satu emiten yang tujuannya untuk trading ya. Sudah trading, kita batasi resiko ketat. Tapi kalau di saham ASI saya nggak menyarankan untuk cut loss. Lu kenapa Pak Firman ya? Dilihat dari laporan keuangannya Bapak Ibu semuanya, lihat ya di kuartal keempat ya, ini sudah publish ya. Nih, yang tadinya kuartal tahun 2020 16,1 triliun, 2021 20 triliun, 2022 28,9 triliun, dan kuartal tahun 2023 33,8 triliun. Bayangkan. Ya. Pak, kok bisa turun? Ya kan? Pasti kena tuh kalian yang baru mengenal dunia pasar modal di bawah 5 tahun. Ya. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu semua, ini kalau dari laporan keuangan, kalau misalkan laporan keuangannya itu bagus, dia pasti bagi dividen. Ya, kenapa Pak? Kenapa? Why? Dilihat. Ya, ini spam order semua ya, spam order, dan juga para retail yang masuk. Kakapnya nggak begitu tertarik ya. Ini memang dibiarkan. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, kira-kira saham ASI ini apalagi Pak Firman ya, kenapa kok Pak Firman itu nggak menyarankan untuk cut loss di saham ASI ini, kok justru untuk memborong ya. Satu, tadi saya sudah katakan bahwa laporan keuangan itu tumbuh. Jadi laporan keuangan ketika bagus ya, ini ya bagus nih, real ya, tapi kok turun ya. Nah, terus apa lagi Pak Firman? Bahwa ASI ini masuk di indeks LQ45, JI juga masuk, Kompas 100 juga masuk, indeks saham syariah juga masuk. Yang mana kalau misalkan emiten ini mau masuk di kandangnya indeks saham syariah Indonesia, itu berat sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi untuk nilai transaksinya cukup gede ya, volatilitasnya juga stabil, volumenya juga transaksi cukup stabil, jadi seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang punya dana ya untuk di saham ASI ini? Dan nilai transaksinya kemarin mencapai 912 miliar. Jadi mendekati 1T ya Bapak Ibu ya. Ini jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Jadikan untuk saham ASI ini untuk swing sama invest. Ya, makanya di kelas akademi saya itu mereka saya bimbing ya. Jadi harus kenali tiap emiten, tiap jamnya tak kasih tahu, terus amati tiap broker siapa yang
pemain besar, siapa yang pemain kecil, ya, alat-alat yang kita pakai itu apa saja, itu di kelas saya jelaskan. Dan juga siklus di pasar modal itu seperti apa saya jelaskan. Ya. Nanti untuk masuk kelas di akhir sesi ya Bapak Ibu, kita jelaskan ini dulu. Ya. Oke, next. Nah, terus apa lagi yang menjadi pertimbangan Pak Firman? Ini ya yang menjadi pertimbangan saya. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih penting dan paling utama, bahwa ASI itu dia ini afiliasi perusahaannya. Lihat. Wah, nah ini Bapak Ibu bisa dicek nih di idnfinancial.com. Ini ya site-nya. Ya. Atau terus ini Lestari. Wah, banyak sekali. Wah, ya. United Tractor juga milik ASI ya. Kayak gitu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu semuanya, bahwa ASI ini akan bagi dividen cukup jumbo. Ya, kalau prediksi saya, kalau dilihat dari laporan keuangannya bertumbuh, ini tahun 2022 ASI itu membagikan dividen sekitar 552 rupiah ya per satu lembarnya. Kalau satu lot ya sekitar 55.000. Nah, ini prediksi saya di atas 56.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu lot ya di saham ASI, di hold saja nanti di bulan Mei ya, bulan Mei yang akan datang ya. Wah, ini dia akan bagi dividen ya sekitar di tanggal 19-an. Ya, ini waktunya saya sarankan untuk serok sih. Jadi nanti ada momentum. Ya, jadi Bapak Ibu jangan belinya pas waktu come dividen. Kalau come dividen itu ya itu saatnya untuk buang barang. Loh, kenapa? Biasanya para retail pemula yang cicinguk maaf ya. Maaf. Dalam artian gini Bapak Ibu. Jadi mereka literasinya cuma dapatkan berita ya, komentar para buzzer ya, para apa ini ya, reviewer itu biasanya muncul ketika harganya itu lagi rame-ramenya. Kalau rame-ramenya biasanya saya itu nggak berani untuk masuk ya, tapi kalau di saat orang itu takut saya justru masuk ya, berbalik arah. Nah itu, tapi satu sisi Bapak Ibu harus ketahui dulu karakter tiap emitennya, satu. Terus yang kedua, Bapak Ibu tahu sektor bisnisnya apa. Yang ketiga, laporan keuangan. Itu laporan keuangan itu saya jadikan yang nomor 3. Jadi yang lebih utama itu adalah karakter emitennya. Jadi tahulah fundamental secara bisnisnya. Ini masih ada potensi. Jadi sudah punya intuisi. Dan intuisi itu dilakukan bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu, tapi karena seringnya berlatih. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, ini terdiskon Bapak Ibu. Wah, turun kan? Turun. Ya, turun. Nah, ini kalau misalkan terdiskon kayak gini bagaimana? Ya, saya pungut balik. Nah, ini transaksi untuk volumenya. Wah, investor kakak pada masuk Bapak Ibu. Ini lagi jatuh-jatuhnya. Nah, 4.900. Bahwa subscriber saya seorang guru PNS ya, dia bermain di ASI. Ya. Saya sarankan untuk masuk di ASI. Yang notabene tak kasih strateginya. Yang dulunya ketika beli itu all in, punya uang ratusan 1M ya, beli beng kayak gitu. Habis itu turun tewas. Enggak, tapi sekarang itu ya agak nyantai, tenang, tapi maksimal cuannya. Ya, seperti itu. Jadi sesuaikan porsinya Bapak Ibu, entah itu 20% dulu, 30%, no problem sampai bottomnya. Ketika orang lain panik, ketika orang lain itu ketakutan, justru kita serok. Wah, ya kayak gitu. Nanti ketika sudah hijau tinggal di hold saja Bapak Ibu. Ya nanti tunggu momentumnya. Nanti akan dinaikkan. Dam. Biasanya nanti investor pemula itu pada masuk. Itu kalau investor pemula itu belinya itu gede-gede Bapak Ibu. Ya, belinya itu gede-gede. Ya. Karena mereka itu berspekulasi. 100% mereka itu berspekulasi. Ya. Lah kok berspekulasi bagaimana, Pak? Nah, mereka datanya aja mereka terbatas, cuma dapat berita, nggak di screening secara detail, ya, seperti itu. Ya. Ini dimanfaatkan. Nah, targetnya berapa, Bapak? Apakah saya ini waktunya untuk masuk? Masuk saja di hold.
tabung saja Bapak Ibu. Ya, apabila Bapak Ibu ini yang ikuti channel saya itu usianya 35 tahun ke atas, tabung saja. Apalagi yang masih muda, ya tabung saja. Hold, tinggal diam, ya. Nanti ketika sudah cuan, bungkus. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Cuannya gede, ya, gede nih. Lihat, sudah persiapan. Nanti tinggal waktunya untuk digoreng, ngoseng ke atas. Sudah cukup. Udah ngapain repot-repot Bapak Ibu? Ya, harus cari laporan dari 800 emiten, 900 emiten, dicek satu persatu. Sudah. Kalau dia itu bagi dividen, Bapak Ibu loss, Bapak Ibu masih bisa untung dari dividen. Ketika floating loss, Bapak Ibu bisa diserok kembali. Ya, bisa pakai akun satunya lagi atau bisa dipungut balik seperti itu. Oke, kita ke strateginya Bapak Ibu semuanya. Ya, berhubung menit ke 15 cepet ya. Kalau kita ngobrol cepet. Iya, betul. Nah, bagaimana strateginya Pak Firman? Saya ini lebih ke swing sama invest ya. Berhubung subscriber saya itu usianya 35 tahun ke atas, bahkan ada yang 70 tahun, 80 tahun ya. Itu berguru dengan saya ya. Ya, seperti itu. Nggak apa-apa. Kita belajar nggak harus memandang usia. Dan saya pribadi saya share ilmu ini ya menolong Bapak Ibu ya, tujuannya untuk menaikkan aset ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalian Bapak Ibu bisa tunggu dulu di area 4862 serta di area 4930 ya, mengenai dari saham ASI ini. Pak, kalau sudah terbang bagaimana? Kejar nggak apa-apa, no problem. Ini masih kuat-kuatnya dari saham ASI. Jadi beli cicil aja Bapak Ibu. Cicil aja. Ya, seperti itu. Mumpung lagi perang-perangan. Negara luar perang-perangan, saham-saham kayak gini itu pada tewas. Ya, Bapak Ibu pungut balik aja. Ya, seperti itu. Jualnya di mana? Jualnya di area 5330. Kalau Bapak Ibu nggak sabar atau enggak ya di 5420 dan juga di 5869. Kalau Bapak Ibu holder ya, position trading ya, hold saja, nanti bisa jualan di area 10.000 ya, tapi ya time frame-nya ya mungkin 10 tahun atau beberapa tahun ya, seperti itu. Dan ini teman-teman, untuk karakter dari saham ASI itu kalau mau naik itu cuma butuh waktu 2 bulan saja ya, dari area 5.000 sampai ke 7.000, 2 bulan saja. Habis itu nanti turunnya agak lama, kayak gitu. Nanti ketika sudah bullish tinggal di hold saja Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa bukan target ya, seperti itu. Ya, itu yang untuk swing sama invest. Pak, untuk trading Pak, kita anak muda, boleh ya, boleh. Ini untuk sama sini Bapak, mas-mas dan mbak-mbak ya, silakan tunggu dulu dia ketika koreksi di harga 4.868 serta di harga 4.878. Tapi untuk pasang stop loss ya Bapak Ibu semua ya, di 1-3%. Targetnya di berapa Bapak? Di harga 4.933 dan juga di 4.939 serta di harga 4.970. Jadi melihat kekuatan dari emitennya ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit review mengenai dari saham ASI ini ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah like ya, komen, serta share ya, dan terima kasih yang sudah gabung ya di kelas akademi kami dan juga yang masuk di grup kami ya. Saya catat sudah mencapai 200-an orang ya. Gila ini. Terima kasih ya atas sarannya. Kita bikin grup kelas ya. Karena notabene saya itu nggak kepikiran kalau bikin grup ya. Berhubung saya dari akademisi, saya menolong Bapak Ibu semuanya untuk bikin kelas ya. Jadi kelas itu bukan untuk kepentingan pribadi saya ya, tapi untuk kepentingan Bapak Ibu semuanya. Karena saya pribadi sudah cukup di trading, karena saya mendapatkan keuntungan di trading itu sudah cukup ya. Jadi kenapa kok saya bikin kayak gitu? Karena untuk menjaga likuiditas ya, likuiditas di pasar modal ya. Kebanyakan para investor yang sudah lama di market itu nggak selalu up to date ya, mungkin keluarnya jarang-jarang ya. Bapak Ibu itu nanti ketika trading itu ya bingung, mungkin kena propaganda ya, propaganda psikologisnya ya.
habis itu nyerah ya, seperti itu. Jadi penting dengan adanya orang-orang yang kayak saya ini ya, Bapak Ibu ya bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini saya bikinkan ini karena kalau nggak tak ini ya pasang kayak gini banyak, Pak nomornya bagaimana, itu sudah saya pasangkan seperti itu ya. Nih ya, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya yang sudah ngantri sejak 2 tahun yang lalu kepengen masuk di grup kami ya. Mohon maaf ya. Kami baru bikin grup sekitar 6 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah bikin grup, dan ini hasil kinerja tim kami ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya pada bulan Maret kemarin kita rekomendasi ada 50 stok yang terdiri dari profitnya ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya 10. Jadi win rate-nya sekitar 77% ya, yang masuk di kelas kami ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana Pak untuk cara masuknya? Trading saham ini diklik Bapak Ibu, nanti kalian bisa pilih, nanti akan jumpai menu seperti ini, dan lalu Bapak Ibu bisa klik nih tombol gabung ini ya, tombol gabung. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa pilih yang ini ya. Nah ini. Ya, pilih yang kelas rekomendasi cuan besok. Level 1, level 3 traktir kopi ini adalah level ketika kita masih live streaming, Bapak Ibu bisa tanya-tanya langsung. Ya, jadi seperti itu. Jadi pilih yang di antara itu. Pak, kesusahan Pak kalau yang di situ. Nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Kita juga ada inovasi baru. Caranya di deskripsi di bawah ini ya, diklik saja. Itu di situ ada Bitly kelas Pak Firman, diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya, nanti akan masuk di menu seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ya ini. Nah, ini saya akan jelaskan ya, ini ada beberapa pilihan kelas ya. Ini nanti Bapak Ibu sesuaikan budget Bapak Ibu dan keinginan ya, atau kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham Mei angkatan ke-6, itu sekitar 400.000 ya. Kita buka cuman 100 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan dalam 1 bulan, itu setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk. Terus ada level 1, 2, 3 ya. Itu apa sih Pak? Apakah di tiap level? Enggak. Jadi Bapak Ibu tuh tinggal pilih saja ya. Pilih. Semakin tinggi valuasinya, nanti keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan makin tinggi ya. Jadi seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih ya. Kita juga ada yang level 4 itu yang per tahun ya. Jadi rekomendasi dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tinggal akses saja. Nanti Bapak Ibu dapatkan rekomendasi ya, seperti itu. Dan kalau yang level ini Bapak Ibu semua, ini cuma rekomendasi saham saja, tapi nggak ada ilmunya. Tapi kalau di kelas akademi Bapak Ibu bisa dapatkan ilmu dan diajari mengenai ini cara-caranya untuk cari saham yang potensi untuk terbang ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terus kita juga ada kelas pasti cuan ya, yang mana di situ kelas pasti cuan itu adalah materi dan juga rekomendasi ya di situ, dan ini sifatnya itu online. Tapi kalau yang medium, materi ya, rekomendasi serta live trading bareng kami ya. Jadi Bapak Ibu itu ketika dapat materi, dapat rekomendasi, Bapak Ibu di situ ya bisa tanya langsung ketika Pak ini kok harganya naik, ini kok harganya turun. Jadi ilmunya itu justru dekat di situ. Apakah nanti balik modal Pak, uang yang Bapak Ibu didaftarkan balik modal cepat? Ya, itu sudah 2 kali lipat, ada yang berkali lipat ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga live tradingnya bareng saya dan juga yang alumni saya yang masih survive seperti itu ya, atau yang sering untung terus. Jadi di saat market bounce seperti ini ya, influencer Bapak Ibu pada tewas pindah kepada kripto, saya masih tetap konsisten mendampingi Bapak Ibu yang ada di pasar saham ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya.
Nah, terus Pak, saya nggak bisa kayak gitu, saya orangnya sibuk dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita juga adakan kelas pro investor pemula, yang mana Bapak Ibu bisa panggil saya, nanti datang ke tempat Bapak Ibu semuanya. Dalam seharian kita nanti belajar dari materi, terus diskusi. Habis itu nanti Bapak Ibu juga ikut live trading bareng dengan kami. Dan Bapak Ibu tetap kami akan pantau perkembangan investasi Bapak Ibu ya. Jadi sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten tiap bulannya ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, silahkan Bapak Ibu tinggal dipilih saja ini kepingin yang mana ya, seperti itu. Setelah Bapak Ibu tinggal pilih yang mana, nanti Bapak Ibu tinggal ikut saja prosedurnya ya, seperti itu. Ini khusus untuk para pemula. Daripada Bapak Ibu semuanya itu rugi ratusan juta, miliaran ya, bahkan puluhan miliar ya. Alumni kami juga demikian ya. Setelah saya bina akhirnya itu bisa cuan, nggak jumbo ya, seperti itu ya Bapak semuanya. Baik, mungkin itu saja sedikit review kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Bye bye.